Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online kita yang kita cintai ini, yang menyenangkan ini. Nah, kita di mana? Di pembelajaran jarak jauh daring online mata pelajaran ekonomi kelas 12. Nah, kemarin kan kita udah lihat di video bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, ini juga tetap sama tentang persamaan dasar akuntansi. Akan tetapi di bab ini kita lebih lebih menganalisis, lebih mendalami lagi tentang contoh-contoh transaksi tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Nah, di sini ada soal di mana pada tanggal 1 Agustus 2014 Tuan Baharudin mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Bahar. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Agustus tahun 2014. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang harus kita catat di persamaan dasar akuntansi. Loh Bu, cara nyatatnya gimana? Aku nggak tahu Bu. Nah, jangan bingung, nanti akan Ibu ajari ya. Oke, sebelumnya silahkan soalnya ini bisa difoto dulu atau di screenshot. Kalau enggak, kalian juga bisa lihat di halaman terakhir materi yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan jawabannya. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari soal sebelumnya tentang servis sepeda motor Bahar. Nah, sebelum kita menjawab dari soal tersebut, nah terlebih dahulu kita harus menyiapkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus buat dulu judulnya. Judulnya apa? Servis sepeda motor Bahar. Nah, lalu apa yang akan dibuat? Persamaan dasar akuntansi. Lalu yang ketiga adalah waktunya. Bulan apa? Bulan Agustus tahun 2014. Oke, next. Sekarang kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus kalian isi. Yang pertama adalah nomor. Nomor ini bisa diisi nomor atau tanggal ya. Lalu yang di sini adalah aktiva atau harta. Dan yang sebelah sini apa? Pasiva. Nah, aktiva berisi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan. Kalau pasiva isinya utang dan modal. Terus ada kolom keterangan. Oke, kita lanjut ke nomor yang A ya. Nah, Ibu bacakan dulu soalnya. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 500.000. Uang tunai 10 juta berarti masuk di kas. Ya, kasnya bertambah 10 juta. Lalu peralatan. Nah, berarti piutangnya diisi enggak? Enggak diisi. Kita kosongi, langsung masuk ke peralatan. Peralatannya bertambah berapa? 500.000. Nah, akumulasinya juga kosong. Utang kosong. Nah, sebelumnya di video sebelumnya Ibu kan sudah memberitahu kalian bahwa aktiva dan pasiva itu harus seimbang, harus balance. Berarti kalau di sini ada 10 juta, ini ada 500, berarti modalnya jadi bertambah berapa? Ya, ditambahkan 10 juta tambah 500.000, berarti 10.500.000 itu merupakan investasi awal. Diberi keterangan ya, investasi awal. Oke, lanjut B. Dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Nah, berarti kita membayar biaya sewa. Kita bayar pakai apa? Bayar pakai uang tunai. Berarti otomatis kasnya berkurang 60.000 dan modalnya berkurang 60.000. Terus keterangannya apa? Beban sewa. Kayak gitu ya. Semoga sampai sini paham dulu. Kalau nggak paham, dipahami sambil dibaca materinya ya. Materi yang telah Ibu berikan di Google Classroom berupa PDF. Nah, di sana sudah ada jawaban analisis transaksinya. Nah, setelah 2 baris ini, kita garis terlebih dahulu. Lalu kita jumlahkan, kita akumulasi. Berarti kasnya jadi berapa? 9.940.000 rupiah. Peralatan 500.000,
akumulasi penyusutan 0, utang 0, lalu modalnya 10.440. Nah, jadi nanti ke bawah itu tiap transaksi harus diakumulasikan, harus dijumlahkan. Oke, sekarang kita lanjut ke C. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan 1 juta. Nah, kredit otomatis nanti kita masuk ke utang ya. Nah, perlengkapannya berapa? 400.000, peralatan 1 juta. Terus berarti yang di sini kita masuk kemana? Karena secara kredit kita masuknya ke utang usaha. Utangnya bertambah 1.400.000, lalu modalnya 0. Karena transaksi ini tidak mempengaruhi modal ya. Lanjut. Nah, ini kita akumulasikan. Lanjut kita ke soal D. Diterima pendapatan atas jasa yang diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Nah, berarti kan uang kita bertambah. Uang kita bertambah di kas. Kan dapat pendapatan ya. Berarti 1.600.000. Lalu di pasifa ini yang bertambah apa? Utang apa modal? Uang kita bertambah, otomatis kas yang bertambah, modalnya juga bertambah. Pendapatan jasa, seperti itu ya. Terus kita akumulasikan lagi, garis lalu akumulasikan lagi. Oke, kita lanjut ke E. Dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000. Nah, dibayar listrik seperti tadi ya, kalau beban sewa kan beban sewa bayar sewa. Beban listrik berarti bayar listrik. Nah, berarti yang berkurang apa? Kas dan modal. Kasnya berkurang sebesar 200.000, lalu modalnya juga berkurang sebesar 200.000. Seperti itu. Nah, sampai sini paham apa belum? Kalau belum paham, silakan dipahami dulu. Kalau masih belum paham, silakan nanti bisa tanya ibu melalui WhatsApp maupun di kolom komentar ini ya. Oke, lanjut. Oke, kita tadi udah sampai sini ya. Udah diakumulasikan, sekarang kita masuk ke F. Yang F soalnya, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Nah, untuk ditagih berarti kita udah nerima uangnya belum? Belum kan? Nah, berarti kasnya kosong. Lalu piutangnya bertambah 750.000. Lalu perlengkapan kosong, lalu peralatan kosong. Modalnya juga bertambah sebesar 750.000. Keterangannya adalah pendapatan servis. Nah, ini kita garis lagi, kita akumulasikan lagi. Lanjut G. Dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Nah, perlengkapan tadi kan kita udah beli, tapi kredit masih ngutang. Nah, kalau kita bayar utang, berarti yang berkurang apa? Yang berkurang adalah kasnya berkurang dan utangnya juga berkurang. Kasnya berkurang berapa? 250. Utangnya juga berkurang 250.000. Nah, kita garis lagi. Lalu kita akumulasikan. Lanjut ya, H. Diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi huruf F sebesar 500.000. Nah, diterima sebagian piutang. Nah, tadi kan ini kan piutang. Kita belum menerima pendapatan uangnya. Nah, sekarang dia yang servis motor itu udah bayar ke kita, tapi nyicil 500.000 dulu. Berarti caranya gimana? Caranya, kalau kita nerima pendapatan, berarti kan kasnya bertambah. Oke, kita tulis di sini ya. 500.000 bertambah. Otomatis tagihannya ini berkurang kan? Karena kan udah bayar 500.000. Berarti sisanya adalah 250.000. Berarti ini berkurang 500.000. Itu caranya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak paham, silahkan WhatsApp atau bisa ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, kita akumulasikan lagi. Selanjutnya adalah I. Tuan Baharudin mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Nah, mengambil berarti kan uang perusahaan berkurang. Otomatis ini kasnya berkurang. Lalu modalnya juga berkurang sebanyak 100.000. Keterangannya apa? Mengambil untuk pribadi. Nah, di video sebelumnya kan udah dijelaskan. Pengambilan untuk kepentingan pribadi itu adalah apa namanya? Ya, namanya prive Tuan Baharudin. Nah, selanjutnya kita garis lagi, lalu kita akumulasikan lagi. Selanjutnya adalah J. Dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus sebesar 300.000 dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000. Kalau bayar berarti apa yang berkurang? Kasnya berkurang sebesar 300.000 tambah 75 berarti 375.000. Lanjut, berarti modalnya juga berkurang 300.000 dan 75.000. Yang 300.000 ini tadi adalah untuk beban gaji, membayar gaji karyawan, 75.000 untuk beban telepon. Beban telepon untuk membayar rekening telepon. Kita garis lagi, lalu kita akumulasikan lagi. Ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini udah diakumulasikan. Tadi kas sebesar 11.115.000, piutang 250.000, perlengkapan 400, peralatan 1.500.000, akumulasi 0, utang 1.150.000 dan modalnya 12.115. Selanjutnya adalah K. Pada akhir bulan Agustus 2014, perlengkapan yang masih ada itu 250, perlengkapan yang masih ada. Dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Nah, berarti kan perlengkapannya awalnya 400.000, terus akhir periode, akhir bulan Agustus itu tersisa tinggal 250. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 150.000. Berarti perlengkapannya berkurang 150. Lalu peralatan ini disusutkan. Nah, masuknya di sini di akumulasi penyusutan. Nah, kok kenapa disusutkan, Bu? Nah, peralatan itu kan kayak contoh, kamu punya printer. Tahun ini beli. Tahun besok kan printermu performanya itu nggak mungkin sama seperti tahun pertama kamu beli. Nah, makanya peralatan itu harus disusutkan. Disusutkan di sini sebesar 50.000. Nah, ini kan udah aktiva, udah kita isi. Sekarang pasifanya, kira-kira kita masukkan ke utang atau ke modal? Nah, kita masukkan ke modal sebesar 150.000 untuk perlengkapan dan 50.000 untuk penyusutannya. Seperti itu ya. Kalau sampai sini kurang paham nanti bisa japri Ibu. Selanjutnya kita garis, lalu kita akumulasi lagi. Nah, soal terakhir. Diterima pendapatan atas jasa servis sebesar 1.500.000. Nah, diterima pendapatan, berarti kita dapat uang. Berarti yang pertama apa hartanya ini? Yang pertama adalah kas. Kasnya bertambah 1.500.000. Pasifannya otomatis modalnya juga bertambah. Bertambah 1.500.000 dengan keterangan pendapatan servis. Nah, kita kasih saldonya semuanya ya. Nah, ini saldo akhir dari tiap-tiap akun. Oke, kemarin kan di video sebelumnya udah Ibu bilang ya bahwa aktiva itu sama dengan pasiva. Nah, coba kalian ini hitung terlebih dahulu. Apakah sama antara kolom aktiva ini dengan kolom pasiva ini? Nah,
Nah, jumlahnya adalah 14.565. Yang pasifa juga 14.565. 14 juta ya, maaf. Nah, ini kan sama ya berarti ya. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Jadi nyatetnya itu memang harus berpasang-pasangan, aktiva sama pasifa itu memang harus seimbang. Seperti itu ya. Oke, itu ya sedikit pembahasan tentang contoh transaksi materi persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah ini akan ada tugas untuk mengerjakan materi persamaan dasar akuntansi ini. Nah, jangan lupa dikerjakan di buku folio ya, folio besar seperti yang ada di gambar ini. Nah, tugas dikerjakan di buku tugas dan nanti silahkan difoto dan dikirim ke Google Classroom. Menunggu ya, menunggu akan ada tugas di Google Classroom seperti itu. Nah, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel pembelajaran ini biar kita nanti tambah semangat untuk belajar ini. Oke, wajib komentar juga. Di video yang pertama kan sudah absen. Nah, di video yang kedua ini juga wajib komentar untuk nama, formatnya nama, kelas, dan nomor absen seperti itu. Nah, oke, sekian pembelajaran materi bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Ibu melalui WA maupun di Instagram atau di kolom komentar ini @asiahkurnia. Jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, selalu berbuat baik, jujur dalam melaksanakan kewajiban, dan kerjakan tugas secara disiplin, jangan molor-molor. Lalu, kalian akan menuai hasil belajar yang maksimal untuk meraih impian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.